Hai sobat. Kembali lagi dengan Candu Gusip. Kehadiran Warkopi menuai banyak kecaman. Bahkan jika Warkopi dipidanakan karena menirukan Warkop DKI, mereka akan dikenakan denda paling banyak 2 miliar rupiah atau maksimal 4 tahun penjara. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya ya sobat agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Candu Gosip. 3 pemuda viral karena disebut punya wajah mirip dengan personel Warkop DKI. Kini, mereka dikenal dengan Warkopi. Warkopi beranggotakan Sepriyadi Caniago, disebut mirip Dono Alfred Dimas Kusnandi, disebut mirip Kasino, dan Alvin Dwi Krisnandi, disebut mirip Indro. Mereka muncul dan jadi sorotan ketika videonya banyak diunggah oleh akun-akun Instagram. Namun kenapa Warkopi jadi polemik? Padahal, sebelum ketiga remaja yang mirip Warkop DKI ini viral, ada sejumlah orang yang juga mirip dengan sejumlah artis. Misalnya saja, Dimas Ramadan yang mirip Raffi Ahmad dan Amel Amelia yang mirip Nike Ardila. Sebelumnya, podcast Deddy Corbuzier dan Indro Warkop DKI berjudul Sampai Nangis. Indro vs WARKOPI. Ini bukan masalah mirip, diunggah pada Kamis, tanggal 30 September tahun 2021. Deddy Corbuzier juga mengucapkan terima kasih kepada Indro karena telah memilih podcastnya untuk memberikan klarifikasi terkait polemiknya dengan Warkopi belakangan ini. Sebelumnya, dalam unggahan video tersebut Indro Warkop DKI buka-bukaan awal polemiknya yang belakangan muncul karena adanya grup mirip dengannya yakni Warkopi. Bahkan dalam podcast tersebut Deddy sempat menangis mendengar cerita Indro mengenai mendiang Dono. Di luar dugaan ternyata Deddy Corbuzier memetik berkah atas viralnya acara podcast bersama Indro Warkop DKI. Indro juga menekankan bahwa ketika seseorang atau pihak tertentu yang dalam hal ini Warkopi dapat dinilai meniru brand Warkop DKI, hal itulah yang menjadi masalahnya. Deddy Corbuzier pun merespons pernyataan itu. Dia pun tak mengerti jika ada yang ingin menjadi penerus dari Warkop DKI, karena menurutnya tak ada yang bisa menjadi penerus Warkop DKI. Selain itu mengenai pelanggaran yang dilakukan Warkopi apakah bisa berdampak pada pidana, nanti akan diputuskan sesuai situasi. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Dirjen Ki Freddy Haris, menjelaskan apa yang membedakan hal tersebut dan kenapa lembaga Warkop DKI menegur Warkopi. Kalau mereka mirip wajah doang gak masalah. Namun sepanjang mereka tidak merepresentasikan. Pertama bikin film, bikin short movie segala macam yang seolah-olah seperti itu atau dikomersilkan yaitu harusnya ada izin. Itu kan intinya di situ, kata Freddy. Menurutnya, selama orang yang mirip artis lalu viral dan tidak mengambil keuntungan, tidak akan menjadi masalah. Untuk diketahui, lembaga Warkop DKI sudah mendaftarkan merek mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, pada tanggal 21 Januari tahun 2004 silam. Maka dari itu, setiap pihak yang menggunakan merek Warkop DKI harus meminta izin ke DJKI dan pihak Warkop DKI. Apabila tidak, dapat dikenakan hukuman pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Diketahui, Warkopi menyuguhkan konten-konten yang menyerupai Warkop DKI dan mengkomersilkan tanpa seizin Indro Warkop ataupun lembaga Warkop DKI. Artinya dengan nama Dono, Kasino, dan Indro tentu adanya pelanggaran yaitu pelanggaran hak cipta. Karena membawa nama Warkop. Kedua, orang kalau nonton Warkopi nanti akan selalu ingat Warkop yang lama. Itu kan keliru, kata Freddy. Tapi buat saya, apakah melanggar hukum pidana? Di Haki kenapa penegakan Haki di belakang? Itu kan tujuannya untuk mengedukasi masyarakat supaya nanti ya sudah. Minta maaf ke Om Indro. Ke pihak Warkop DKI. Beli lisensinya. Selesai, ungkapnya. Jika pembelian lisensi dan izin sudah dilakukan, Warkopi bisa bebas membuat konten video atau hak siarnya dibebaskan. Kendati demikian, pidana terhadap pelanggaran hak cipta bisa berakhir dengan sama-sama dan menguntungkan kedua belah pihak.